Itu di hari Rabu ada yang namanya Sabraha Menca. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Jadi buat Anda yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, silakan kirimkan melalui WhatsApp ya di 081225225949 atau 081575780949. Nah, pagi ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Buat yang mungkin sudah kirimkan pertanyaannya pagi ini, selamat pagi, selamat mendengarkan. Ditunggu ya pertanyaannya akan dijawab oleh kita. Nah, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya, ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Good News Family dan menemani ngobrol kita pagi hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Ya, apa kabar Ibu? kabarnya dahsyat dan luar biasa Ningrum. Yes, Ibu ada di Semarang. Iya, Belum keluar kota lagi. biasa dong nanti Sabtu Minggu. Oh gitu. Oke, dan hari ini buat yang mungkin mau tanya silakan ya 081225225949 atau 081575780949. Nah, ini sudah ada yang masuk nih pertanyaannya. Kita jawab langsung ya, Bu ya. Sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga kalau misalnya sambung. Monggo. Selamat pagi, Shalom, Ningrum, Bu Elis. Minta tolong Shalom. jelaskan dari Yesaya 30 ayat 19. Sebentar. Yesaya 30 ayat 19. Di situ dikatakan, sungguh judul perikopnya janji keselamatan bagi Sion. Betul ya, Yesaya 30 ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Itu kan dimulai dari ayat berapa Ningrum? Ayat Janji 18. keselamatan bagi dari 14 ya. 18, Bu. Oh, dari 18 ya. Ya. Oke. Terus yang ditanyakan maksudnya apanya? Minta dijelaskan ayat yang itu yang Ningrum baca, ayat ke-19-nya. Sungguh, Iya, hai bangsa di Sion. 18-nya di 18-nya 18-nya di. Heeh. bacain dulu ya. Oke. Heeh. Yesaya 30 ayat 18, judul perikopnya janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Heeh. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit Ya, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah betul. Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Iya. Jadi sebetulnya kan memang Tuhan itu menantikan pertobatannya Israel ya. Mm-mm. Ya. Nah, tapi sebelumnya itu karena dibilang gini, sebelumnya itu dikatakan dengan diam Tuhan itu akan menolong kita kalau kita ini bertobat. Nah, Tuhan itu menantikan pertobatannya dulu. Mm-mm. Ya. Harus bertobat dulu. Dari pihak Tuhan itu dia seorang bapak yang ketika ngelihat anaknya yang bungsu pergi, dia biarin. Ya, tapi dia itu menanti-nantikan supaya anak itu kembali. Nah, ini seperti ini pun dengan bangsa Israel ya, bahwa Tuhan itu menginginkan pertobatannya. Karena dia tegar tengkuk, dia mau-maunya sendiri. Maka kalau dibilang tuh di Yesaya yang 30 itu
Kalau kita perhatikan sambungan dari sebelumnya, dia bilang begini, dengan bertobat dan tinggal diam. Ayat Ya, 15, Yesaya kamu 13. akan diselamatkan. Ayat 15. Ya. Coba baca. Ya 15-nya itu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat Nah, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal ya, tenang dan tinggal percaya tenang. terletak kekuatanmu, tetapi Iya. kamu enggan. Nah, itu loh. Karena bangsa Israel itu enggan, nggak mau bertobat. Disuruh bertobat, terus suruh diem. Disuruh tinggal tenang dan percaya. Itu kita akan dapat keselamatan dan dapat kekuatan. Tapi ada kalimat, tapi engkau enggan. Ya. Nggak mau gitu loh. Mm. Dia malah menggunakan 16, 17-nya baca sekalian aja. Nah itu karena itu nanti nyambung di 18 dan 19. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Iya. Jadi itu loh. Nah sekarang di ayat yang ke-18 dan 19 Tuhan itu akan menyelamatkan. Mm-mm. Ya kan judul perikopnya tadi kan tentang Tuhan Janji, mau. ya janji Janji keselamatan. Tuhan tentang. Nah, tapi lakukan dulu. Mm-mm. Jangan malah pakai kekuatan itu. Padahal begitu Israel itu umat Allah itu bertobat. Tuhan itu orang ketika umat Allah itu bertobat, berdoa. Tuhan itu pasti mendengar dan Tuhan selamatkan dia. Ya. Tapi makanya harus lakukan dulu bagian kita. Ya, yang menanti-nantikan itu justru Tuhan loh. Tuhan itu menanti-nantikan kita ini cepat berbalik ke Tuhan. Bertobat kan berarti berbalik dari jalan yang jahat kembali kepada jalan Tuhan. Ya. Ya. Ya, itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi tolong dibaca. Jadi gini supaya pendengar ini nggak bingung. Mm. Kalau dapat ayat begitu, dilihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ada hubungannya enggak? Ada kaitannya enggak? Ya. Ya, nanti jelas. Jadi itu akan jelas sendiri nantinya. Oke, Mm-mm. yuk. Ya. Konteks bacaan itu harus dibaca gitu ya, sebelum dan sesudahnya gitu. Itu harus dibaca. Lanjut buat yang mungkin mau tanya boleh ya, silakan bisa kirimkan WhatsApp buat kita di nomornya Good News, dan yang mungkin hanya mendengarkan gitu ya nggak apa-apa. Karena memang banyak yang lebih banyak yang mendengarkan gitu daripada yang kirimkan pertanyaan. Karena udah mungkin dari ngobrolnya udah bisa bikin nih gitu ya, bisa bikin tahu gitu kan artinya gitu. Jadi silakan yang mungkin mau tanya boleh, tapi kalau yang cuma mau dengerin juga nggak apa-apa. Ngomong di CRT kon ngomong di kowe. Dari apa yang kita bahas di hari ini gitu, Bu Shirley. Oke, lanjut ya. eh Lanjut pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, di dalam Ratapan 3 ayat 26, Ratapan 3 ayat 26. Sebentar. Ya, adalah Ratapan, baik. ya, adalah baik. Ratapan 3 ayat Menanti-nantikan. 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bu, Ibu pernah menjelaskan adalah baik menanti dengan diam itu berarti kita eh, diam menanti pertolongannya Tuhan.
Lalu bagaimana Ya, kalau Tuhan tidak menolong? Terima kasih. percaya nggak? Hmm, Ini kembali kepada kepercayaan kita. ya, Percaya nggak kalau Bapak kita tuh baik? Percaya nggak Bapak-bapak itu tidak akan permalukan kita? ya, Satu kali saya itu lagi bangun rumah ya, tahun 90-an itu. hmm, Nah, ketika sudah waktunya, biasanya kalau bayaran tukang hari Sabtu itu, Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Pas tukangnya belum lautan, belum beres-beres, saya sudah terima berkat gitu ya. Ini saya sudah sering kesaksian ini. Saya hmm, dapat lagi gitu ya. Nanti minggu depannya lagi, oh lagi habis tukangnya lagi siap-siap, saya sudah dapat berkat lagi, nggak pernah terlambat. Tapi satu kali saya tuh diem, udah nunggu Tuhan, ya. Tapi ternyata Tuhan nggak kirim uang. Waduh, pikirnya kan gitu. Waduh, ini udah tukangnya semua udah pakai pakaian rapi. Kok saya belum dapat uang? hmm, Nah, ternyata apa yang terjadi? Mandornya datang. Dia bilang sama suami saya, Pak, minggu ini kita nggak minta uang. Kita mau buat selamatan minggu depan. Oh, saya baru ngerti. Tuhan itu nggak ngasih saya, ternyata memang hari itu saya nggak butuh. Gitu. Kedua, baru yang tahun 2024 Januari. Saya itu mau ke Singapura, saya nggak punya uang. Saya padahal udah mau maksudnya mau nengok orang di rumah sakit di Singapura ya. hmm. Sudah beli tiket semua sudah. Tapi pas berangkat itu nggak punya uang Singapura dolar. Menanti Tuhan, menanti, tapi nggak dapat. Gimana? Ternyata ada yang bilang, Bu Elizabeth, saya punya 500 Singapura dolar tak kasih ibu ya. Ah lumayan gitu kan. Saya tunggu-tunggu 500 dolarnya nggak sampai-sampai. Sampai saya sudah sampai Cengkareng, orangnya teriak, aduh Bu Elis, uangnya ketinggalan gitu kan. Saya bilang, aku pikir memang kamu nggak jadi ngasih aku. Saya itu ngomong gitu. Dia bilang, enggak, udah tak titipin anak. Tapi anaknya lupa ngasih ke Bu Elis. Gitu kan. Oh ya udahlah, berarti nggak jatah. Saya pergi ke Singapura, nggak bawa uang dolar ya. Tapi Tuhan selesaikan. Sampai selama 3 hari itu saya di Singapura itu, semua Tuhan beresi. Nah ketika saya pulang, sampai di Jakarta, transit nih, tinggal terbang ke Semarang, ya. Di ruang tunggu transit itu, saya dapat telepon, Bu Elis, saya disuruh Tuhan kirim uang ke Ibu. Udah 3 hari yang lalu. Tapi ini saya baru kirim hari ini, Bu. Saya pikir gini, Tuhan, kenapa baru aku sudah sampai ke Jakarta lagi baru dapat duit. Tuhan bilang gini, ya kamu lebih butuh duit di Semarang daripada di Singapura. Ya udah toh. Hmm, hmm, Jadi itu kembali kepercayaan kita, ya, ya kan? hmm, hmm. Di Ibrani 11 ayat 40 coba. Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada Coba. kesempurnaan. Ningrum itu kan 40, 39-nya supaya lebih jelas. Sorry. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa mereka Iya, tidak dapat iya, sampai pada kesempurnaan. iya, iya. Kadang-kadang itu ada kalanya apa yang dijanjikan itu kita nggak terima. Ya, itu kan yang secara universal ya. Tapi ada kalau yang secara pribadi, pribadi untuk kita, biasanya kalau Tuhan sudah janji itu pasti Tuhan genapin. Cuman waktunya kapan nggak tahu ya. Karena Tuhan menyediakan jauh yang lebih baik itu buat kita. Tapi untuk janji keselamatan saya ketemu dengan banyak orang yang dijanjikan satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Itu ya, ada janji itu tuh tantenya papa mamanya udah meninggal. Pada waktu papa mamanya meninggal anaknya belum bertobat. Tapi ketika setelah papa mamanya meninggal janjinya Tuhan tetap terjadi. Anaknya bertobat dengan cara dan jalan Tuhan. Ya, oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semoga jelas buat yang bertanya. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, Iya. pagi Bu Elis. Kalau orang sudah bercerai terus menikah lagi, apakah hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupnya bahagia? Sebab sekarang banyak yang kawin cerai, sedangkan di firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan sampai maut memisahkan. Terima kasih. Iya, iya. Lukas 16. Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat Ayat 18. 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, suaminya ia berbuat zina. Nah, jadi kalau seperti itu, berdasarkan ayat ini, berkenan nggak sama Tuhan? Ya enggak lah, Enggak. ya kan? Cuman Ya. kan sekarang gini, kita tuh nggak tahu. Karena ada banyak banyak orang yang hidup dalam kawin cerai, tapi dia menganggap aku bahagia. Hmm. Padahal Yesus berkata yang berbahagia itu Orang. adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Hmm. Ya kan? Ya. Bahagia seperti apa yang apa ya? Saya nggak bisa ngerti bahagia nurut orang ini dengan apa yang Tuhan katakan itu beda sih, Ya. 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 Hmm. Dan dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu orang itu akan berbahagia. Yang ngikuti jalan Tuhan tuh yang berbahagia. Ya. Tapi kalau berbahagia dalam pengertian hanya hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya gede, bisa jalan-jalan ke sana, jujur-jujur aja. Orang nggak boleh bohong sama diri sendiri. Ya. Benarkah dia bahagia? Hmm. Jawab dengan jujur. Ya. Memang sebetulnya ketika kita mempertahankan pernikahan, kalau kita mau ngikuti firman Tuhan, kita memang di saat-saat pertama itu pasti berjuang melawan apa ya kedagingan kita ya, melawan daging kita sendiri, sanggal diri pikul salib itu sangat tidak menyenangkan pada awalnya. Tapi ketika kita melakukan dengan ketulusan itu ya, kita itu akan mendapat kebahagiaan yang sejati loh. Ya. Ketika ngelihat pasangan hidup kita bertobat, dipulihkan, oh pasti itu akan jauh buat kita lebih bahagia daripada sekedar oh ini nggak suka sama pasangan ini cerai dapat ganti lagi yang baru bahagianya tuh semu sebentar karena akan mengalami masalah yang sama lagi. Ya. Jadi kalau menurut Alkitab yang berbahagia ya hanya orang-orang yang jadi pelaku firman ya. Ya. Melakukan firman Tuhan. Ya. Ya. Nah, kecuali dulunya
dia menikah dengan orang yang dia nggak tahu dipaksa atau karena pernah kena korban apa pemerkosaan atau dengan dari apa kita nggak ngerti. Hmm. Nah kalau sampai itu dia diceraikan dan sampai dia yang harus ngalami ditinggal dan sebagainya, ya itu kasus lain ya, nggak bisa Ya, di orang Jawa bilang nggak bisa dikebiah uyah setiap kasus ya. ya. Jadi kalau bisa yo kudu iso, Iso iso orang. ora iso kudu iso bertahan. Jalani proses nanti kan kebahagiaannya luar biasa. Ini sebetulnya rangkaiannya itu dari awal ketika mereka memilih pasangan terlebih dahulu sebetulnya ya Bu. Ya, ya. Sudah ada nih, ada kasus yang saya tangani. Mm-mm. Ketika dia diajar, dipukuli sama suaminya sadis-sadisan gitu ya. Saya nggak Mm-mm. nanya gini loh, sebetulnya sebelum nikah tuh apa ibu nggak tahu kalau ini Mm-mm. suamimu tuh tukang pukul, gitu kan? Apa pada Mm-mm. waktu pacaran eh, nggak Nggak tahu ngerti. kalau dia itu suka mukul, biasanya tanda-tanda dan ini ya sudah ada. Dia bilang udah tahu, tapi Oh. memang saya berpikir siapa tahu nanti dengan nikah sama saya berubah. Yaitu ini mau jadi pahlawan kan, yang Ya. akhirnya ya sepanjang hidupnya dia dipukulin terus Mm. Ya. sampai meninggal. Terus Oh. ada lagi yang ketika sudah lihat nih suaminya ini perjinah terus gitu loh. Mm-mm. Tapi karena dia sudah terlanjur hamil, Mm-mm. maka ketika mau ditinggalin sama laki-lakinya, dia Ya. yang berlutut cium kaki suaminya dengan laki-laki itu dengan berkata jangan Mm. tinggalin, nah, kamu kawinin aja, minta dikawinin, tapi dengan janji tapi nanti lain kali kalau kamu ketemu perempuan lain kamu suka ya udah. Nah itu karena perjanjian itu loh perempuan tuh kadang-kadang ya gitu itu pinter banget loh ning room. Iya. Jadi kalau ini rangkaiannya adalah bagaimana awalnya dia memilih pasangan gitu ya, bagaimana dia memilih pasangan di depannya sebelumnya gitu ya. Terus kalau terjadi sesuatu, artinya ada konsekuensi atau ya tadi pikul salib tadi gitu ya, sangkal diri yang harus proses itu yang harus dilewati oleh seseorang gitu. Hmm. Buat beberapa orang memang makanya perlu konseling pranikahnya itu benar-benar diyakinkan gitu ya Bu ya. Benar nggak ini Iya. pasangan yang kamu akan pilih untuk eh, mendampingi sisa hidupnya gitu ya. The rest of life gitu. Iya karena orang kalau lagi jatuh cinta itu blind spot. Yes. Em, Nanti kalau sudah terikat pernikahan tiba-tiba jadi lupa ingatan. Kenapa ya dulu saya milih dia gitu. Nah, ini yang harus harus di apa ya? Di awal itu harus jelas terlebih dahulu. Jadi buat Anda gitu ya, pendengar yang belum menikah dan sedang dalam proses mencari pasangan, ini benar-benar harus diyakinkan. Ini benar nggak ya? Kalau nanti ada apa gitu ya, saya tetap akan memilih untuk tetap ini nggak ya gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan. Pertanyaan-pertanyaan ini harus didalami. Hmm, tadi kalau kaitannya dengan hidupnya, apakah bahagia? Bahagia itu standarnya siapa? Standar manusia kadang Iya, suka menipu juga gitu ya. Misalnya nih, kita kelihatannya iya. kayak ketawa-ketawa gitu ya, kayak kalau teman saya bilang prengas-prenges gitu ya. Tapi kan nggak ngerti gitu ya, bener-bener di kedalamannya dia ada itu nggak gitu ya.
Padahal standar firman Tuhannya yang berbahagia itu yang melakukan firman Tuhan gitu. Jadi Mm-mm. standar kebahagiaannya ini dilihat dari mana gitu. Kalau dari secara kasat mata Iya, gitu ya, ngelihatnya oh kayaknya bahagia ya. Kalau orang Jawa bilang apa Bu? Sawang sinawang. iya, Sawang Sinawang. Bener ya Bu ya? Ketone seneng padahal enggak. Nah, Betul. ya kan? Sawang Karena sinawang. bahagia itu milik Tuhan, Iya, Ningrum. iya. Bahagia itu milik Tuhan. Mm-mm. Dan tidak ada toko yang menjual bahagia. Gak ada. Bahagia itu punya Tuhan, ya Mm-mm. kan? Dan Mm-mm. diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Iya. Sekarang apakah seorang bintang film itu, artis itu yang terkenal itu yang hebat gitu tuh apakah sudah jamin bahagia? Enggak. Ya. Ada banyak artis populer yang tidak bahagia Ya. karena mereka akhirnya eh, mengakhiri hidupnya dengan bunuh Ya. diri. Betul, betul. Mm-mm. Mm-mm. Apakah seorang yang eh, pinter, Mm-mm. kaya sudah pasti bahagia? Belum tentu. Mm-mm. Saya ketemu dengan banyak orang yang punya pabrik terkenal besar di Indonesia. Tiap Mm-mm. malam nggak bisa tidur. Tiap malam dia naik becak keliling kota, Mm-mm. dia ngelihat ada orang miskin tidur di emperan toko, kok bisa tidur ngeringkel gitu. Dia tuh ngerasa, aduh orang itu lebih bahagia daripada dia yang punya spring bed loh. Karena di mana-mana bisa tidur, sementara dia di kasur nggak bisa tidur gitu ya, Bu. Nah, betul. Itu benar. Mm-mm. Mm-mm. Banyak hal yang terjadi begitu. Itu Ya. satu profesor penemu penyakit mata di Indonesia akhirnya mati dengan menembakkan pistol di kepalanya dia sendiri. Itu ada orang punya anak di Surabaya di Siola tahun 86. Mm-mm. Dia akhirnya bunuh anaknya sendiri di tokonya. Mm. Jadi orang berpikir segala perkara di dunia itu nggak ada yang bisa membuat kita bahagia kecuali kita ini diberi Betul. Tuhan kebahagiaan. Ya. Ya, jadi ngerti bahagia yang sesungguhnya. Saya pernah cerita nggak ya Ningrum? Satu Apa tuh? kali ada sayembara melukis, ada Mm. perlombaan melukis Mm-mm. dengan judul bahagia Mm. dan damai sejahtera. Ya. Wih, ketika lukisan itu semua pelukis itu mau melukis. Ada ngelihat anak kecil yang lagi menyanyi di sebuah taman sambil menari-nari. Oh, ada orang yang lagi apa namanya eh, itu di tengah sawah yang hijau royo-royo. Mereka di bawah gunung yang sangat indah, bagus-bagus pemandangannya. Mm. Tapi di tengah-tengah lukisan-lukisan yang melukiskan bahagia dan damai sejahtera, tiba-tiba muncul satu lukisan. Mm-mm. Lukisan apa? Ada badai yang lagi menerpa Mm-mm. pohon. Pohonnya itu hampir tumbang karena pohonnya lagi apa ya namanya meliuk ke kanan dan ke kiri, Mm. ya, kena angin buada yang kenceng itu. Tapi di atasnya itu terus ada batang ranting, ada rantingnya yang dari pohon itu yang patah. Mm. Tapi di atasnya itu ada burung kecil yang lagi terbang dengan dua sayapnya sambil menyanyi. Ketika dilihat lukisan ini, ditanya kenapa kamu melukis hal seperti ini di tengah halilintar angin ribut yang begitu kencang, kok kebahagiaan begini lukisannya.
Dan pelukis menjelaskan, ya ini bahagia yang sesungguhnya. Ketika ada badai yang menghantam kehidupanmu, sehingga ada ranting pohon yang menjadi tempat Anda bertengger itu putus, patah. Tapi kalau Anda masih tetap bisa merentangkan kedua sayap dan menyanyi, itu adalah bahagia yang sesungguhnya. Terus ada satu pelukis yang sama, melukiskan damai sejahtera. Itu langit gelap, kilat petir itu nyamber-nyamber gitu ya, berceloratan sana sini ya. Nah itu gelombang laut itu gede sekali. Dan gelombang ini menerpa satu batu karang. Di tengah-tengah laut itu ada batu karang. Itu ombak itu menghantam batu karang itu. Tapi di dalamnya ada seekor burung yang lagi tidur. Pelukisnya ketika ditanya, kenapa lukisanmu seperti itu? Ya inilah damai sejahtera yang sesungguhnya. Walaupun kehidupan Anda sedang diterpa dengan badai dan gelombang. Tapi kalau Anda masih bisa tidur dengan nyenyak di tengah hantaman badai dan persoalan itu, itulah damai sejahtera yang sesungguhnya yang Anda miliki. Itu keren banget itu. Ya. Jadi bagiannya yang seperti apa? Ya kan orang Sawang Sinawang sih. Nah di Sawang orang Anda masih tetap bisa ngorok di tengah hantaman badai. Anda masih bisa nyanyi walaupun orang-orang di sekitarmu melihat, woi ini diterpa badai pun kok masih bisa nyanyi begini ya. Oh itu keren, itu bahagia sesungguhnya. Ya, ya tadi kalau bahasa Jawa itu memang gambarkannya sederhana gitu ya, sawang sinawang gitu kan. Apa yang dilihat orang belum tentu yang terjadi di dalam hatinya kan seperti itu. Hanya dilihat aja dari luar seperti itu. Lanjut, lanjut. Nanti kita lanjutkan yang berbeda, ada pertanyaan yang baik juga nih untuk kita jawab. Selamat pagi Bu Eli, saya mau tanya. Saya sering bertanya dalam hati tentang sesuatu. Kemudian ada jawaban di pikiran saya. Yang saya tanyakan apakah itu hati nurani saya yang menjawab atau jawaban itu dari Roh Kudus. Kemudian bagaimana membedakan jawaban dari hati nurani dan dari Roh Kudus? Terima kasih. Ibrani 4:12. Tadi ada pikiran ya. Ketika bertanya di hati tiba-tiba ada pikiran. Oke. Ibrani 4 ayat 12. Oke. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan memisahkan jiwa dan roh. Jadi firman ini bisa memisahkan antara pikiran hati kita sendiri atau dari roh. Ya, jawaban dari jiwa kita atau dari roh kita itu nanti akan ketahuan. Nah, dia sanggup memisahkan sendi dan sumsum, pertimbangan pikiran hati. Iya. Jadi yang bisa memisahkan itu adalah firman. Maka kalau boleh tahu lebih jelas yang timbul di pikirannya apa? Pertentangankah dengan firman atau tidak? Ya. Oke. Mungkin jelas ya, itu yang bisa memisahkan dan membedakan apakah ini pikiran kita atau ini Roh Kudus, ya firman. Ya. Karena Roh Kudus itu tidak akan mengatakan sesuatu di luar firman. Karena pekerjaan Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Ya. Jadi kita mesti ngertinya tuh itu dulu coba. Coba Ningrum liatin di Yohanes 16. Yohanes
16 ayat 14. Bahwa pekerjaan Roh Kudus itu memuliakan nama Yesus. Yohanes 16 ayat 14. Dari 14. 13 ya, Bu. 14. Iya, iya, Ya. iya, boleh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan Oh, memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. nah jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah memberitahukan apa yang Yesus katakan, dan ketika perkataan itu terjadi, ya Yesus dipermuliakan. Ya. Jadi kalau mau tahu itu Roh Kudus apa enggak, ya pasti firman. Hmm. Jawabannya firman dulu. Ya. Apakah yang menjadi jawaban itu yang keluar di pikiran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kan? Balik-baliknya seperti itu. Standarnya kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu good news family. Semoga jelas ya. Tapi kalau memang mau ditanyakan lagi, silakan. Tanyakan lebih detail lagi di Iya, bagian nggak ini. apa-apa. Iya, Mm-mm. hari-hari ini kan kita lagi Mm-mm. nganu ya, bicara banyak tentang karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Ya, ya. Jadi memang kalau dibilang ini hati nurani atau ini pikiran saya atau apa ya baiknya ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan nggak? Kalau kok kayaknya kok jawabannya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, bahkan bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, ya berarti itu bukan dari Roh Kudus seperti itu. Karena ini Yohanes sudah jelas sekali menjawabnya seperti itu. Oke, silakan lanjut, lanjut, lanjut. Yang mungkin mau tanya. Iya, kita kan memang kemarin ya di beberapa merayakan tentang Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus seperti itu ya, mengingat kembali tentang itu gitu. Jadi memang hari-hari ini banyak topik yang dibahas, banyak tema yang diangkat itu adalah tentang Roh Kudus. Seperti itu. Betul ya, Bu ya? Iya, Tapi kalau misalnya di Sabar Hamunja sendiri, topik tentang Roh Kudus itu sudah berkali-kali kita bahas, berkali-kali kita obrolin gitu ya tentang peran Roh Kudus itu seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau nggak salah minggu lalu gitu ya, ada yang bertanya tapi memang sempat terlewat. Saya cari kok nggak ketemu. Kalau yang mungkin pertanyaan minggu lalu belum sempat terjawab, silakan tanyakan lagi di saat ini gitu ya. Ningrum cari-cari tadi kok nggak ketemu lagi gitu. Tentang karunia. Karunia roh. Minggu lalu kita sempat bahas juga ya tentang karunia kalau nggak salah ya. Nah, tapi saya kurang jelas pertanyaannya di bagian mana. Jadi daripada saya salah mengingatnya, silakan kirimkan kembali WhatsApp-nya ya biar saya bisa bacakan. Gitu. Oke. Em, lanjut, lanjut. Selamat pagi, Bu. Mau tanya, apakah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus selalu ada buah roh di dalam hidupnya? Terima kasih. gimana Ningrum buah roh? Pertanyaannya, apakah orang yang sudah penuh oleh Roh Kudus harus selalu ada buah roh yang ada di Oh ya hidupnya? harus dong, harus, Hmm. harus. Buahnya itu pasti ada. Karena pemberitaan Injil itu akan dilihat dari buahnya. Dari Hmm. buahnya lah kamu akan mengetahui bahwa ini pohon baik atau enggak. Dilihat aja yuk Matius 7. Matius 7, Mm-mm.
Matius 7. Matius Dari 7. ayat 19 kah? Ya. Dari ayat 17, Bu. Oke, 17 ya. Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin Hmm. pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20-nya, Iya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. iya. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Yang dimaksud mereka itu siapa? Guru-guru palsu, Hmm, pemberita Injil palsu, nabi palsu. Itu nanti dari buahnya akan kelihatan. Dari buahnya itu kamu akan mengenal hmm, sebetulnya em, dia itu dari mana gitu loh. hmm, hmm, Ya, jadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pasti buah roh itu ada, buah roh itu sifatnya Roh Kudus itu ada, dan karunianya juga ada, hmm, lengkap. Makanya kalau dibilang kekristenan itu seperti dilambangkan Roh Kudus itu dilambangkan seperti merpati kan. hmm. Nah, merpati itu kan punya sayap Ya, dua kanan dan kiri. Itu hmm, bicara tentang buah roh dan karunia roh. hmm, Kalau sayap yang satu lebih besar dari yang saat sebelahnya, pasti dia akan terbangnya miring. hmm, Ya, hmm, harus seimbang, kanan dan kiri itu harus seimbang. Makanya buah roh dan karunia roh itu harus seimbang. hmm. Ya, Oke ya, ya, jelas ya. Oke, jelas. Buah roh dan karunia roh itu harus seimbang, ya, kanan dan kiri. Gak bisa. Ini kayaknya waktu itu sudah sempat kita udah itu bahas, Ibu. itu 2 tahun yang lalu kali Ningrum udah, tapi udah sering kita ngomong. Sebentar, sebentar. Nirung cari catatannya. Waktu itu Ibu sudah kasih keseimbangannya itu antara kanan dan kiri. Kalau buah roh apa gitu ya, terus karunia rohnya apa gitu. Buah roh Kayak itu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, ya, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. ya. Nah, karunia roh itu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia menerjemahkan bahasa roh. Sama. Ya, betul. Itu kanan atau kirinya sama gitu ya. Nah, monggo. Yuk yang mau ini boleh deh. Silakan. Ini dong sambil buka-buka soalnya catatannya. Kayaknya di buku satu. Kapan hari itu ada minggu lalu tuh ada pertanyaan yang belum sempat kejawab loh. Iya Bu, Ningrum cari lagi nggak ketemu. Makanya Ningrum minta buat Oh, buat ini kayaknya dihapus. Ya mungkin silakan loh yang kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan kita itu belum terjawab. Kalau mau tanya lagi, yuk boleh. Silakan. Bisa. Nah, sambil sambil kita ngomongin tentang ini ya. Jadi kalau misalnya Anda gitu kok ada pertanyaan, nah kirim yuk. Atau telepon boleh deh 024 84 55 949. Buat pendengar-pendengar setianya, Saber Hamenja, Pak Januara Desoma, lalu ada Pak Unang selamat pagi, terus Bu Lili Andi juga, Bu Siswarini terima kasih sudah gabung. Ini nih
para pendengarnya Sabar Hamenja yang seringkali dengerin aja Ningrum gitu ya. Tapi bersyukur Ningrum boleh menemani Anda dan ngobrol bersama dengan Bu Elis biar jadi berkat gitu ya. Jadi kalau dari obrolannya kita itu sudah banyak yang terberkati dengan itu gitu. Oke. Em, oh, I see di buku satunya nih kayaknya. Tiba-tiba nih Rung ingat kayaknya di buku satunya saya tulis tentang itu. Bu, tadi kan sempat kita ngomongin tentang bahagia. Bahagia itu sebetulnya karunianya Tuhan, Tuhan yang kasih buat ya, orang yang takut akan Tuhan. Nah, em, Yesus itu pada saat bah di bukit dibukanya dengan ucapan bahagia. 8 sabda bahagia. Yes, betul. 8 sabda bahagia. Tapi sepertinya kayak bertentangan gitu. Iya, Hmm. Di karena yang Matius. dimaksudkannya kan bukan itu. Hmm. Berbahagialah orang yang Miskin di hadapan Allah miskin. karena merekalah yang Nah, punya kerajaan surga. Itu yang pertama. iya, miskin di hadapan Allah itu nggak sok tahu gitu loh. Karena Hmm. nyadar bahwa diri kita itu lebih butuh pengetahuan, sedangkan Allah itu sumber sumber dari segala kehidupan kan. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini menghadap Tuhan itu dengan merasa aku itu lebih hebat, lebih pinter, aku nggak butuh Tuhan. Itu kan orang, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia merasa miskin, di hadapan Tuhan dia tahu bahwa dia butuh Tuhan. Menjawab masalah dia, memberi hikmat, pengetahuan, menyelesaikan masalah. Itu akan jadi orang yang paling berbahagia. Karena dia akan mendapat itu kerajaan apa? Dia layak mempunyai Surga. kerajaan. Surga. Iya, Ya. Nah, ini jelas. eh, jelas jelas banget, Terus, Bu. Terus yang kedua nah, tuh berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. ya, berduka cita. Yaitu dia membutuhkan satu penghiburan. Tapi ini duka cita tuh bukan duka cita yang, aduh kita sedih kayak orang Hmm. Hmm. yang kematian gitu ya. Hmm. Duka citanya tuh karena melakukan apa yang Tuhan mau itu dianggap orang lain itu berduka cita. Kayak Hmm. misalnya pas kita mau lakukan firman itu kayaknya ketika kita sangkal diri pikul salib itu kan kayaknya kita ini sedang berduka cita toh. Hmm. Orang lain menganggap kita ini misal contoh ya, dulu ketika saya dalam proses ya, orang kalau ngelihat Pak Jimmy ngomong sama saya itu keras gitu ya, semua Hmm. orang itu bisa kasihan sama saya. Aduh kasihan Elis ya, dibentak-bentak Pak Jimmy ya. Padahal akunnya tuh nggak ngapa-ngapain. Saya itu nggak apa-apa gitu loh. Karena Hmm. saya menikmatin itu aja. Nah banyak orang itu yang kadang-kadang gitu itu loh. Ya, Hmm. padahal akhirnya yang berbahagia siapa? Saya. Saya kemarin itu ketika saya pergi, ketika saya lagi diem sendiri di pesawat gitu ya. Hmm. Anak saya tidur, saya lagi ngerenung, saya pejamkan mata. Tapi saya ngelihat gini, iya ya Tuhan ya, firman Tuhan itu benar ya. Hmm. Penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang bakal kita terima. Itu Hmm. tuh nyata loh Ningrum. Ya. Coba seandainya waktu itu saya nggak mau sangkal diri, saya nggak mau pikul salib ini ya. Hmm. Itu tuh rasanya hari ini apapun yang ada sama saya itu mungkin nggak saya nikmati loh Ningrum. Ya. Tapi semua ada ini ya. Misalnya sampai saya kemana aja, ketemu dokter-dokter, ketemu orang-orang baik, ketemu banyak orang gitu ya. Itu kayak kemuliaan Tuhan itu tuh nyata gitu ya. Saya Ya. ngeliatin iya, seandainya aku dulu nggak jalanin firman, mungkin hari ini aku nggak ngalamin hal yang aku alami sekarang. Ya. Itu Ya. itu berbahagia loh Ningrum. Yes, betul. Berbahagia. Em, yang ketiga itu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini kita udah pernah bahas Ya, tentang lemah lembut ya, Bu ya. yes.
Lemah lembut itu orang yang gampang dibentuk ya. Ya. Mau dibentuk, mau ditegur, mau dibentuk sama Tuhan gitu ya. Itu lemah Ah, lembut. Lalu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ini tentang firman Tuhan. ya, jadi kayaknya tuh kita rindu terus gitu loh. Hmm. Jelas-jelas kita akan dipuaskan. Karena ketika kita rindu firman ya, Hmm. ketika firman itu terbuka ya ningrum, oh Ya, kita bisa heran-heran loh. Kita bisa heran-heran, kita bisa kaget-kaget, kita bisa kagum-kagum. Terus ya, karena apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari ya, keturunan-keturunan dibuka buat kita. ya, Dan itu lebih dari emas dan perak. ya, ya. Berapa waktu yang lalu saya ketemu sama pendeta-pendeta Mm-mm. S3, doktor ya, S2 teologi ya. Pokoknya hampir semua tuh punya jabatan semua. Ketika ngobrol gitu ya sama saya tuh bisa terkagum-kagum sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak mereka tuh yang sudah lulus doktor S3 itu nggak tahu tentang firman itu gitu loh. Saya tuh sampai diem. Tuhan ki lucu ya. Luar biasa loh, tenan kok ring room. Itu sampai ada satu pendeta S3 ya. Dia Mm-mm. sampai ngomong gini sama saya. Itu dari Jakarta ya, di Mm-mm. Jawa Barat gitu ya. Mm-mm. Mereka tuh ngomong, "Bu, kenapa ya Bu? Saya ini S3 loh Bu. Tapi kok enggak ada yang undang saya khotbah ya Bu? Saya nih diundang sekali, tapi habis itu enggak pernah dipanggil lagi loh Bu. Saya dengerin itu tuh teman-temannya semua ketawa ya. Semua Ya. teman-temannya yang lain tuh tertawa. Saya itu kasihan loh sampai orang ini tuh saya kasihan banget loh. Tek polose kayak begitu. Terus di situ tuh saya tahu kalau itu tuh anugerah. Ya. Ya. Betul, betul. Ya, Ya. punya haus dan lapar akan firman. Kalau Yes. ada orang-orang sehat, orang yang rohaninya sehat, itu Ya. akan merasa haus dan lapar. Nah, Betul. orang tidak pernah lapar dan tidak pernah haus itu menurut saya itu orang tidak sehat loh. Orang sakit. Loh iya dong. Orang kalau Ya. sakit tuh tidak kepengen minum, tidak kepengen makan, tidak kepengen Ah, segalanya kan. betul, betul, betul. Tapi kalau orang bisa ngerasa kayak aduh lapar loh, aduh Mm-mm. haus loh, itu Mm. justru orang sehat loh. Ya, orang sehat. Jadi kalau ada yang Anda yang sedang aduh rasanya kok kayak haus banget gitu ya. Itu justru sebetulnya tanda-tanda sehat, bukan sakit ya. Kadang-kadang terbalik orang tuh Iya. mikirnya kayak terbalik gitu. Orang mikirnya wah sakit nih gitu ya. Padahal sebetulnya sehat, justru tanda-tanda sehat karena dia merasakan haus dan lapar gitu. Iya. Lanjut, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Oh jelas. Murah hati, Iya orang dapat kemurahan. akan dikasih kemurahan. Jadi Hmm, coba kalau kita murah hati, nanti di mana-mana kita akan ketemu sama orang itu sama kita tuh murah hati loh, Nirum. ya. Itu Amsal 11:25 kalau nggak salah. Orang siapa memberi Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. ya udah. Ya, Jadi orang yang murah hati itu akan terima kemurahan hati juga. Karena apa yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia kan. Nah ya, kalau kita ini bisa murah hati itu kita bahagia banget. Saya yes. nih ngerasain bahagia loh. Hmm, Walaupun kadang-kadang orang anggap saya nih kok bagi-bagi terus gitu kalau dapat apa dan ya tapi itu kebahagiaan buat saya. betul, betul. Ya loh. Em, apa ya karena ya itu tadi gitu ya kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapat gitu kita bisa bermurah hati, gitu kan? Iya.
Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang dimaksud suci hatinya apa sih, Bu? Bersih dong hatinya. Bersih. Enggak. Nggak ada nggak ada rancangan. Iri, dengki, jengkel, marah, dendam, benci, panas, serakah, bimbang, ragu. Yes, pokoknya orang kalau hatinya suci itu dia akan ngelihat Allah. Hmm. Seneng nggak ngelihat Allah? Bahagia nggak? Sangat. Hmm. Kemarin saya di Bandung waktu nungguin mami angkat saya sakit, di depan itu saya ketemu satu orang tentara Hmm. yang uh, dia tiba-tiba kena serangan jantung dan Hmm. nadinya langsung hilang. Hmm. Tapi dia Hmm. cerita bahwa ketika dia ngelihat ada satu konferensi di satu meja itu malaikat-malaikat ya, dia Hmm. mau kepingin ke sana, tapi dibilang enggak, kamu belum waktunya, kamu nggak boleh di sini, tempatmu nggak di sini. Terus Hmm. tiba-tiba dia plus Sadar. masuk ke tubuhnya lagi. Jadi kan gini, memang orang kalau bisa melihat Allah itu dia aja belum ngelihat Allah lagi ngelihat malaikat, Udah bahagia. dia aja bahagia. Ya. Coba kita ngelihat Allah. Waduh. Allah itu sumber dari segala-galanya. Itu luar biasa banget. Ya. Pembantu saya aja sebelum meninggal dia bisa punya penglihatan ngelihat Allah itu ya. Hmm. Dia bilang, Bu, nggak ada tempat yang sebagus itu, Bu. Nggak ada perasaan yang lebih bahagia, Bu, ketika kita itu ketemu Tuhan. Dia Ya. gitu loh. Itu sebelum dia meninggal tuh. Hmm. Ya. Makanya kita harus jaga hati Hati. kita Hmm. supaya hati kita suci. Ya, Karena bersih. ketika hati kita suci, kita ngelihat Allah. Ya. Kalau kita ngelihat Allah ya beres kabeh. Apa masalah apa yang nggak bisa diselesaikan sama dia? Itu Itu makanya ada Amsal 4 itu ya Bu ya, jagalah hatimu dengan segala dengan segala kewaspadaan kewaspadaan. karena dari sana terpancar kehidupan. Itu kan artinya Yes, tadi iri hati, kebencian, dengki, iya, pahit, iya, kemarahan. Itu sumbernya dari iya. hati. Dan bahagianya gimana nih Rum? Orang semakin hatinya bersih itu ya, di wajah itu kelihatan padang, terang. Ada. Wajahnya juga bersih. Iya loh, Iya, iya. wajahnya juga kelihatan bersih, kelihatan cemlorot gitu ya. Terus yang kedua, tambah cantik loh. Orang-orang yang saya ngeliatin ya, hatinya semakin bersih itu ya, wajahnya tuh semakin ayu, menarik gitu loh. Mm, mm. Ya. Makanya tugas kadang-kadang orang memikirkannya gitu ya, hati kita itu yang jaga itu harusnya kan tugasnya kita. Biar kita Iya, tetap waspada. Misalnya iya, mulai timbul katakan iri hati lah atau mulai timbul pahit hati, kita iya, harus mulai sadar dan kemudian bersihin itu lagi gitu ya, Bu. iya, ya iya. Yang tahu kan diri kita. Ya, Pendeta Nabi juga nggak tahu. iya, ya. Makanya Makanya eh, disuruh Tuhan jaga ya diri kita sendiri. yes, betul. Jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Nah, jangan Waspada. malah bilang, malah bilang gini, Tuhan inilah ya, jagalah hatiku. Hatiku. Tuhan jaga hatiku di lagu ki ono winning room. Ya, 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 ya. Kau menjaga hatiku. Lu kok Tuhan yang menjaga hati? Tuhan nyuruh kita yang jaga, malah kita nyuruh Tuhan jaga hati kita. Iya toh. Ini masih kita ngomongin tentang sabda bahagia gitu ya. Atau khotbah di bukit ucapan bahagia. Tadi suci hati, kita akan melihat Allah. Keren banget nih. Terus berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu tugasnya kita tuh. Ya,
Bawa bawa damai. damai. Mm-mm. Membawa damai gimana? Damainya digotong-gotong gitu. Enggak, di terjemahan bahasa bahasa Jawa yang kapan hari kita pernah ngomongin, membawa damai itu orang yang suka ngerukunake. Suka ngerukunake. Iya, kamu baca aja dari Alkitab bahasa Jawa Sebentar, nih Rum yang di punya. bagian situ. Sebentar, sebentar. Matius 5, Mateus 5 ayat 9. 9. Rahayu wong kang demen ngrukunake, awit iku bakal padha kasebut para putraning Allah. Nah, ngerukunake kan? Ya, ngrukunake itu berarti ya tadi menjadi bahasa Indonesianya apa sih ngrukunake tuh? Juru damai. Dia pembawa damai. Ya dong. Apa ngomongin tentang pembawa damai gitu ya. Bahasa Jawa itu enak banget ngerukunake gitu ya. Yang ayat 10-nya berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apakah dianiaya itu kadang orang kan mikirnya dianiaya oleh karena kebenaran gitu ya. Itu apa yang dialami oleh para rasul seperti itu Bu atau seperti apa sebetulnya? Atau aniaya ini bisa misalnya nih dalam bentuk kalau kita dibenci katakan karena kita melakukan kebenaran firman Iya, Tuhan. iya, iya, iya. Ya termasuk. Aniaya itu kan bisa ada yang verbal dan ada yang non verbal. Hmm. Jadi itu juga termasuk aniaya. Jadi kalau kita hadapi hal-hal begini, misalnya nih ya, karena kita percaya Tuhan Yesus kita dijauhin, karena percaya Tuhan Yesus kita disingkirin gitu ya, atau bahkan sampai misalnya diusir dan sebagainya, berbahagia. Yesus sudah katakan berbahagia, bukan terus kemudian sedih gitu ya, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Hmm, Deep banget sih ini. Nah, ini sambungannya di bawahnya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Iya, Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, tuh. Upahnya kita tuh menantinya di surga. iya. Tapi kadang-kadang kita salah, kita nunggunya Tuhan kapan tuh? Loh, kadang-kadang kita sudah disuruh ngicipi loh. Iya betul ya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yes. Kadang-kadang Tuhan sudah mulai ngicipi suasana surga itu kepada kita yang tinggal di bumi loh, Ningrum. Iya betul, betul. Jadi berbahagialah. Ih, kalau ngomongin ini kan perintah kan ya, ucapan bahagia ini juga perintahnya Tuhan buat kita berbahagialah gitu kan. Itu bukan bukan hanya satu kalimat gitu ya, tanya atau apa. Ini kalimatnya kan berbahagialah, himbauan, arahan gitu ya. Berbahagialah gitu kan. Nah, ini bisa nggak kita melakukan itu gitu ya? Kalau kita ngomong, ya udah berbahagialah gitu. Apapun alasan atau dasarnya gitu. Nah, ini kita ngomongin tadi dasarnya kalau kita ngomong bahagia dan lain sebagainya itu ya. Lanjut. Kita bahasin sabda bahagia, tapi ini ada pertanyaan juga yang masuk.
Selamat pagi Bu Elis, mau tanya. Di Yakobus 5 ayat Pasti. 16, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar. Hendaklah kamu saling mengampuni dengan doa orang benar bisa dengan yakin. Ya. Yakobus 5 ayat 16 itu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling Ya, doakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau di Bu, apakah yang dimaksud ini yang dia tanyakan itu mengaku dosa ini loh Bu, tentang mengaku dosa. ya saling mengaku dosa. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bukankah Iya, kita, ini pertanyaan selanjutnya gini, bukankah kita mengaku dosa kepada Tuhan? Kalau di Katolik itu ada pengakuan dosa kepada hamba Romo. Tuhan, ya pada Romo. Apakah ini yang dimaksud? Terima kasih. Enggak, baca sebelumnya. Sebelumnya, Saling mengaku dosa itu misalnya suami istri. mm-mm. Ya saling ngaku dosa aja. Maafin aku ya yang tadi tuh aku gini 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 gini. Aku marah kamu jengkel sama aku. Oh suami juga bilang ya aku juga jengkel sama kamu tadi. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu tiba-tiba aku datang-datang kamu semprot. Nah, sebetulnya ini bicara tentang keterbukaan. Ketika kita itu saling mengaku dosa itu ya, itu sudah saling menyembuhkan loh, Mendingrum. Ya, ya betul. Jadi eh apa ya ketika kita melakukan satu satu kesalahan gitu ya, terus kemudian kita tadi meminta maaf dan kita melakukan pengakuan kepada orang yang mungkin terkena akibat dampak dan lain sebagainya seperti itu ya Bu ya. Iya, ngaku dosa sama Tuhan itu gampang. Hmm, Tapi ini saling mengakui dosa itu supaya kamu saling menyembuhkan. Betul kan akibat ayat itu? Ya mm-mm. kamu saling mengaku dosamu. Saling menyembuhkan. Iya, itu menyembuhkan apa? Menyembuhkan hati. Saya sama anak saya misalnya. Mm-mm. Saya harus berani ngakuin gitu. Sorry ya. Kadang anak saya yang bilang, Mami sorry. Adik, saya gini, 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 gini. Mm-mm. Itu saling mengaku. Ketika Ya, kita saling mengaku, kita saling menyembuhkan. Nah, ketika kita jadi orang benar, doa kita besar kuasanya. ya, saling mengaku dosa itu akan saling menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan hati. Ya, karena ini Iya, memang ngomonginnya tentang dari sumpah, doa, dan doa untuk orang sakit. Judul perikopnya kan itu. Makanya terus kemudian di ayat 16 itu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, itu ya. Semoga jelas ya. Jadi ini menyembuhkan apa? Menyembuhkan hati. Mulainya dari hati sih sebetulnya gitu ya. Kalau ada sesuatu, ada dosa gitu, hatinya pasti juga ada sesuatu yang nggak beres gitu. Bisa dibilang seperti itu. Padahal kalau sakit fisik itu timbulnya awalnya juga mungkin eh, awalnya juga dari hati gitu ya. Karena penonton karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. iya. Dan Hmm, ketika kita sudah saling menyembuhkan, terus mm-mm. kita doa. Kita kan sudah benar nih. Ya, Posisi kita udah benar nih. Nah, ketika kita berdoa, doa kita besar kuasanya. ya, betul. Doa kita akan besar kuasanya. Begitu ini semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Ibu ya yang dimaksudkan seperti itu ya. Mengaku dosa kepada Tuhan gampang-gampang. Setiap malam juga kita misalnya kita minta Tuhan ingatkan gitu ya, apa sih yang menjadi
kesalahan gitu ya, apa yang mungkin sengaja atau tidak sengaja dilakukan gitu, dan kita Ah, bisa juga mengakui pada saat itu di hadapan Tuhan. Lanjut, sebentar. Iya nih, si Ningrum sambil cariin ya, yang minggu lalu tuh beneran loh pasti ada yang belum terjawab. Saya tuh merasa, duh, karena nggak sempat Ningrum simpan gitu kan nomornya, terus juga mungkin kelewatan. Kalau misalnya ini boleh deh ditanyain lagi yang mendengarkan kita hari ini. Kalau nggak pun berharap bahwa apa yang dihadirkan hari ini tuh juga jadi berkat ya buat Anda ya. Sepertinya oleh si penanyanya di ini Bu, dihapus karena nggak dibacain. Maaf ya, maaf, maaf. Bukan maksud nggak dibacain karena waktu itu memang waktunya udah habis gitu kan. Waktunya udah ini banget, mepet banget. Ya, jadi kalau tanya kalau kayak tadi ya dari awal gitu kita sudah terima banyak pertanyaan, jadi kita bisa bisa jawab satu persatu gitu kan sampai terakhir. Walaupun di tengah-tengah juga Ningrum sama Bu Elis ngobrolin tentang hal yang lain, bukan pertanyaan dasarnya dari apa yang ditanyain tentang khotbah di Bukit Ucapan Bahagia itu gitu. Untuk mengingatkan setiap kita, karena tadi awal kita ngomongin tentang bahagia itu ya dikaruniakan Tuhan kepada kita kan, yang punya bahagia itu Tuhan, Tuhan kasih ke kita. Nah, em, apapun di dunia tadi sawang sinawang, bagaimana dengan Anda? Udah bahagia belum hari ini gitu ya? Minimal sambil dengerin kita ada bahagia. Gimana Bu? ya. Oh, kirain kirain Ibu potong. Niro jadi Niro dengerin lagi. Oke. Masih 10:23, masih ada waktu sebetulnya. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Kalau enggak ya kita ngobrol. Ibu kemarin Senin Ningrum dateng loh. Alah, pamer. Jadi buat ada Gunung Soli hari Senin ya di eh mana Bu? GBT. Apa? Hmm. GPT 3. GBT Kristus Alpha Omega jam 10 sampai jam 12. Kemarin lumayan penuh loh ruangan itu untuk kita berdoa bersama. Ya lucu ketika Ningrum datang, ada Iya. beberapa orang yang udah kenal tuh nanya, Ningrum ngapain ke sini? Lah kan saya mau doa ditanya. Jahil juga orang itu. Sampai yang nanya itu ada 2 orang atau berapa gitu ya. Lah, ngapain ke sini? Lah, di sini ngapain? Saya tanya gitu. Ya saya mau doa lah. Terus beneran, Iya. beneran sudah di sini. Oh, oh. Yap. Iya sih. Mm. Jadi hari Senin masih ada waktu karena masih sampai bulan Juli ya. Nanti nextnya nanti akan diinformasikan. Tapi Tunggu. Nanti tunggu tempatnya kalau dibuka gereja lain yang buka kita boleh pakai. Yang penting tuh di tengah kota. Karena kalau di ya, tengah kota itu pendoa itu transportasinya lebih gampang gitu loh. ya betul. Nah, selama masih dekat dengan Gajah Mada, Ningrum masih bisa mencari Iya. waktu sebentar untuk itu berdoa. Tapi suasananya ininya, wih keren sih. Ada begitu banyak orang yang berdoa dan doanya kita cuma satu, buat kota, buat bangsa gitu. Yes. Tapi kita sangat diberkati dengan pujiannya ya, Ningrum. Ya betul, betul, betul. Sangat diberkati dengan pujiannya, berkati dengan, wih, antusiasme ininya juga keren sih Bu. Ya, ya, Betul ya. betul. Mm-mm. Oke, 10:25 Bu, seperti biasa dong Bu. Ya, Mm, Buat pendengar. iya. Seperti yang kita lihat di dua tawar kemarin sudah ya, yang di dua tawari 7 itu saya sudah sampaikan ya, bahwa kita harus tetap ingat bahwa
pertobatan kita Ya. itu akan membuat Tuhan itu mendengarkan doa kita dan akibatnya kita ini akan dipulihkan. Dan Ya. kita dipulihkan itu kita akan memulihkan negeri kita. Jadi sebetul-betulnya Tuhan sedang menunggu pertobatan diri kita sebagai umat Allah. Ya. Kalau kitanya sendiri tidak bertobat, bagaimana doa kita didengar Tuhan? Ya. Kalau doa kita nggak didengar Tuhan, bagaimana kita bisa memulihkan negeri? Nggak mungkin. Ya, betul. Jadi bertobat itu perlu tiap hari. Jangan bilang, oh aku sudah bertobat. Itu dulu. Tapi pertobatan tiap hari itu diperlukan. Karena pertobatan tiap hari, seperti yang dari tadi kita bicarakan, kita tiba-tiba bisa hati kita sakit, jengkel, marah, cemburu, iri, dengki. Nah ini harus bertobat terus. Supaya hati kita clear, hati kita bersih, kita melihat Allah, sang sumber kehidupan, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Hati kita semakin bersih, itu akan membuat apapun yang kita doakan, Tuhan itu dengar doa kita dan mengabulkan kita. Ya, Amin. sehingga doa-doa kita memulihkan negeri kita. Amin. Yes. Amin. 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 Ya, Ya, jangan lupa ya Good News Family hari Senin loh kita Tuhan berkati. boleh bersama-sama di GBT Kristus Alpha Omega ya jam 10 sampai jam 12. Anda yang mungkin punya waktu dan tergerak terdorong untuk boleh bersama-sama berdoa bersama dengan kita. Oke. Dan Bu Elis terima kasih. Ya, Sampai ketemu sama-sama Minggu, Tuhan berkatin. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita di Saberha Menja siang pagi sampai menjelang siang hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat, tetap penuh sukacita dan antusias senantiasa. Sampai jumpa.